Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini sore hari di Purwodadi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga teman-teman dan juga keluarga kami ya teman-teman, sehat walafiat, terlindung dari segala mara bahaya dan juga penyakit ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sharing terkait dengan bagaimana treatment untuk mengoperasikan kendaraan baru. Ini saya habis membeli satu unit motor Vario 160 teman-teman, 2 bulan yang lalu saya beli. Ini saya akan nggak terkait review ya teman-teman ya. Ini kalau review udah banyak sekali terkait review 160, itu bisa di search di channel-channel lainnya. Ini tapi saya akan melakukan itu ya, sharing terkait bagaimana mengoperasikan atau melakukan in rain atau break in atau rain ya teman-teman ya, atau mungkin kita bisa sebut penyesuaian ya, masa-masa penyesuaian. Kalau berdasarkan buku panduan, ini ada beberapa hal terkait dengan rain ini dan saya bawa. Ini di halaman 10 teman-teman. Ini selama 500 km pertama ikutilah petunjuk berikut ini. Ada 3 poin teman-teman. Yaitu yang pertama, hindari penggunaan gas secara penuh. Yaitu maksudnya adalah kita melakukan gas ya atau akselerator dengan memutir secara penuh. Ini akan mengakibatkan istilahnya kerja mesin akan maksimal teman-teman. Kerja mesin akan maksimal. Ini juga dihindari pada kilometer 500 pertama. Selanjutnya adalah hindari pengereman mendadak. Ini ketika Vario kan CVT teman-teman ya. Ketika kita melakukan pengereman mendadak, otomatis CVT-nya juga akan terbebani. Dan komponen-komponen mekanis pun juga akan terbebani teman-teman. Maka kita harus melakukan pengereman secara halus teman-teman, atau gradual ya. Selanjutnya adalah berkendaralah dengan biasa saja. Nah, ini biasa saja ini juga multitafsir teman-teman menurut saya nih. Maksudnya biasa saja gimana? Ini perlu dielaborasi lebih lanjut teman-teman. Kalau menurut kami sendiri saran ya teman-teman ya, ini sharing. Ini yang namanya break in ini nggak hanya di motor Vario, tapi juga motor Yamaha, Suzuki atau motor-motor lainnya, bahkan juga komponen mesin lainnya seperti mobil dan lain sebagainya, baik mobil diesel maupun mobil bensin. Sebenarnya sama saja, karena di masa break in ini sebenarnya kita comply atau patuh kepada teori mengenai sesuaian, atau sesuaiannya di sini ada 3 sesuaian, jenis sesuaian pas, sesuaian longgar, dan juga sesuaian sesak. Kalau ketika motor atau mesin baru keluar dari pabrikan, maka sesuaiannya adalah sebenarnya sesuaian pas, cuman karena baru maka agak sedikit sesak teman-temannya. Pas tapi relatif sesak karena memang baru banget keluar dari manufaktur ya teman-teman ya. Kita bisa membayangkan banyak sesuaian teman-teman ya di mesin motor atau mobil kita. Dalam hal ini adalah motor Vario ini ya. Salah satunya contoh yang paling utama adalah ring shaker. Ada pistonnya juga di situ dengan silinder liner, itu akan bergesekan. Yang mana itu sebenarnya adalah sesuaian juga, sesuainya cenderung sesuaian pas ya teman-teman ya. Ketika itu baru keluar dari dealer, maka di situ ada beberapa bagian yang cenderung runcing teman-teman. Cenderung runcing atau cenderung sesak, maka kita harus menggunakannya secara hati-hati agar mesin itu lebih penyesuaiannya lebih halus teman-teman, nggak langsung kita forsir lah istilahnya seperti itu. Maka kita harus ada treatment khusus. Salah satunya adalah jangan menggunakan motor dalam kondisi yang tadi ya, yang berat ya. Contohnya dengan bonceng 3 atau menggunakan beban yang terlalu berlebih ya. Dan juga naik, kondisi mesin jalanan naik itu juga sebenarnya dikurangi, bukan dihindari ya, karena kalau dihindari kan haram ya, nggak boleh, tapi ini dikurangi. Sebisa mungkin kita minimalisir keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tersebut agar keandalan mesin menjadi lebih awet teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan, kalau ini saya sekedar saran ya teman-teman ya. Kalau kemarin saya beli motor ini, itu saya juga pakai rayannya atau break in-nya menggunakan metode idle teman-teman. Jadi saya standar 2 atau saya starter idle, di mana sama sekali mesin tidak terbebani. Jadi tidak dipakai, tapi saya biarkan
idle begitu saja teman-teman ya, kayak gini ya misalnya ya. Ya udah, ini keadaan idle, saya nggak gas, nggak rem, nggak juga player, saya biarkan idle ya, saya matiin ya biar nggak berisik. Nah, ini kilometernya 460 teman-teman ya, 460 km. Ini sudah hampir selesai masa break in atau masa in ryan ya. Ini saya menggunakan juga kemarin kombinasi ya teman-teman ya, tetap saya pakai, tapi tadi comply terhadap sesuai manual book, tapi saya juga menggunakan tadi cara ryan saya standar 2, saya saya starter dengan keadaan stasioner teman-teman. Jadi sama sekali nggak ada beban terhadap mesin. Ini saya lakukan 15 menit, saya nyalakan, saya matikan. 15 menit saya nyalakan, terus saya matikan sampai mesin bener-bener cenderung hangat ya, nggak panas ya. 15 menit itu suhu waktu yang optimal, sampai titik yang cenderung panas langsung kita matikan seperti itu. Nah itu jadi mesinnya cenderung tidak terbebani, tapi fungsi ryannya pun juga tetap jalan. Tapi tetap kami gunakan sehari-hari sih, walaupun nggak kami gunakan dengan tidak sesuai dengan manual ya, tapi kami tetap selalu comply di manual ini tadi, guna keandalan mesin agar selalu prima. Itu teman-teman, ada beberapa poin ya teman-teman ya. Boleh menggunakan kendaraan baru waktu in ryan, tapi ada poin-poin khusus yang harus kita taati teman-teman, guna keawetan dari mesin ini. Ditambah dengan cara tadi kita menggunakan dengan kondisi stasioner. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga kalau teman-teman membeli kendaraan baru, entah itu motor atau mobil, itu bisa diterapkan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.